Oke, Nah, Shalom, perkenalkan masih Andra sama Tindas, mahasiswa Universitas Negeri Manado jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah teknik pendingin. Nah, pembahasan pokoknya adalah 10 ya. Yang pertama adalah jenis pipa, kedua pipa tembaga, ketiga pipa aluminium, 4 pipa baja, 5 pipa fleksibel, 6 pipa kapiler, ya, 7 solder fitting, 8 alat kerja pipa, 9 pengerjaan pemipaan refrigerasi, 10 brushing dan perlengkapan las oksi asetilin. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama yaitu jenis pipa. Nah, kegunaan pipa adalah sebagai sarana untuk mengalirkan bahan fluida seperti gas, cair, atau uap dari satu tempat ke tempat tertentu dengan hitung temperatur, efek lokasi, dan lingkungan sekitar tekanan dari fluida yang dialirkan. Nah, dan ada jenis-jenis pipa yang bisa dilihat dari struktur bahan baku yang digunakan secara umum seperti 1 pipa karbon steel, 2 pipa stainless steel, 3 pipa karbon moly, 4 pipa krom moly, 5 pipa ferronikel, 6 pipa galvanis, 7 pipa duplex atau biasa digunakan di proyek migas, dan 8 pipa HDPE high density polyethylene, dan 9 pipa PVC. Nah, itulah jenis-jenis pipa yang bisa kita gunakan secara umum ya. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu pipa tembaga. Nah, pipa tembaga adalah pipa yang paling sering digunakan untuk keperluan mesin pendingin yang menggunakan bahan refrigeran jenis R11, R12, R22 dan R502 ya. Pipa tembaga yang dipergunakan pada mesin pendingin adalah pipa tembaga khusus yang disebut ACR tubing atau Air Conditioning and Refrigeration Tubing yang telah dirancang dan memenuhi persyaratan karakteristik khusus untuk mesin pendingin ya. Bagian dalam pipa untuk keperluan mesin pendingin harus dijaga agar tetap kering dan biasanya dibersihkan dengan menggunakan nitrogen ya. Ujung-ujung pipa jangan dibiarkan terbuka dan harus ditutup agar tidak terkontaminasi udara luar atau kotoran lainnya dengan cara digepengkan atau ditutup dengan penutup khusus. Nah, itu untuk pipa tembaga. Kita langsung saja masuk pada pipa aluminium, yaitu pipa aluminium banyak diperlukan sebagai bahan evaporator. Daya hantar panas pipa aluminium ini tidak begitu baik jika dibandingkan dengan daya hantar panas pipa tembaga dan harganya pun relatif lebih mahal. Penyambungan atau pengelasan pipa aluminium tidak semudah penyambungan yang pipa tembaga tadi. Nah, di mana harus menggunakan las khusus yang dengan nyala api yang teratur, di mana apinya tidak boleh bersentuhan secara langsung dengan flux ya yang telah dioleskan. Di sini pun diperlukan keterampilan las secara khusus disebut las MIG ya, atau bisa juga dengan menggunakan kawat las platinum dengan campuran boraks atau flux. Nah, langsung saja kita masuk pada pipa baja. Untuk pembahasannya dan penjelasannya, itu pipa baja juga banyak sekali dipergunakan pada mesin pendingin untuk keperluan domestik. Seperti halnya pada kondensor lemari es, ada beberapa pendingin adapun ukuran diameter pipa baja tersebut sama dengan ukuran diameter pipa tembaga. Sedangkan cara penyambungan dari pipa baja adalah dengan sistem brushing dan ada pula yang menggunakan ulir. Nah, pipa tembaga atau kuningan tidak dapat digunakan untuk pada sistem pendingin yang menggunakan bahan refrigeran amoniak, di mana sifat pipa tembaga ini mudah bereaksi jika terkena amoniak. Jadi untuk mesin pendingin yang menggunakan bahan refrigerannya amoniak harus menggunakan pipa baja. Ya, cukup jelas untuk penjelasan di pipa baja. Langsungnya kita masuk pada pipa fleksibel, di mana pipa fleksibel adalah pipa konduit yang dibuat dari logam pendek yang disambung sedemikian rupa sehingga mudah diatur atau lentur. Kegunaan pipa ini cukup banyak, diantaranya sebagai pelindung kabel dari standar menuju meter pembatas listrik atau pada alat-alat menggunakan motor listrik ya. Itulah pipa fleksibel. Nah, lanjut kita masuk pada pipa kapiler, di mana pipa kapiler merupakan sebuah tabung dengan ujung runcing yang berukuran sangat kecil dan tipis yang terbuat dari material kaca ataupun plastik. Pipa kapiler umumnya digunakan untuk mengambil sampel cair dalam sejumlah yang kecil. Pipa kapiler bekerja dengan memanfaatkan prinsip aksi kapiler yang terjadi dalam pipa kapiler ya. Itulah pipa kapiler ya. Penjelasan pipa kapiler.
Langsung kita masuk pada fitting soldering atau soldering fitting ya. Soldering fitting adalah aksesoris pemipaan yang berguna untuk membantu melakukan sambungan dan pencabangan dengan cara pengelasan. Beberapa jenis soldering fitting yang sering digunakan adalah socket atau coupling. Socket adalah salah satu jenis aksesoris pemipaan, di mana fungsi dari socket ini adalah untuk membantu melakukan penyambungan dua buah pipa yang berdiameter sama. Ukuran soket mengikuti ukuran pipa tembaga lunak, tetapi dinyatakan dengan ukuran diameter dalam atau ID ya. Itulah soldering fitting ya penjelasannya. Nah, kita masuk pada alat kerja pipa. Ada beberapa alat kerja pipa yang digunakan ya, seperti mesin las, cutting thread atau blender atau alat pemotong logam, gerinda 7 inch dan 4 inch, gerinda rotary atau ya, dan juga meteran, roll meter, siku besar dan kecil, water pass, chain block, lever block ya, sling belt, hammer atau palu, kunci pipa, mesin bending pipa, mesin pembuat rad, mesin sena ya. Seperti itulah peralatan yang digunakan di dalam alat kerja pipa ya. Kita masuk pada pengerjaan pipa refrigeran, di mana ada step-step dalam pengerjaan pipa refrigeran, yaitu pemotongan cutting ya, 2 peluasan atau reaming, dan 3 pembengkokan bending ya. Dalam 4 flaring dan swagging. Nah, dan kelima fitting for piping system, 6 deteksi kebocoran, 7 pemasangan manifold gel. Nah itulah penjelasan di dalam pembahasan 9, yaitu pengerjaan pipa refrigeran. Itulah step-step dalam pengerjaan pipa refrigeran yaitu ya. Seperti itu. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu brazing dan perlengkapan las oxyacetylen. Nah, las oxyacetylen adalah proses pengelasan secara manual, di mana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh nyala gas asetilin. Nah, dengan atau tanpa logam pengisi, di mana proses penyambungan tanpa penekatan. Di samping untuk keperluan pengelasan ya, pengelasan las gas dapat juga dipergunakan sebagai preheating, brazing, cutting, dan hard facing. Penggunaan untuk produksi, pekerjaan lapangan ya, dan repair atau maintenance. Dalam aplikasi hasilnya sangat mantap, dan pipa-pipa berdinding tipis. Meskipun demikian, hampir semua jenis logam ferrous dan non ferro dapat dilas dengan las gas ya, baik dengan atau tanpa bahan tambah. Seperti itu untuk penjelasan brazing dan perlengkapan las oxyacetylen ya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih dan shalom.